sudah berkumpul. Hari ini kita akan mengadakan ronde keperawatan untuk mengevaluasi dan merencanakan asuhan yang lebih optimal. Kamila sebagai ketua tim, silakan sampaikan data pasien yang akan kita rondakan. Baik Bu Penny, di sini pasien yang akan kita rondakan hari ini adalah 2 orang. Pasien pertama yaitu Nona Dara, usia 20 tahun, sudah dirawat sejak 3 hari lalu dengan post-op appendektomi hari kedua. Masalah keperawatan utamanya yaitu nyeri akut skala 5 pada luka operasi dengan resiko infeksi yang tinggi. Perkembangannya, pasien masih menolak mobilisasi karena nyeri. Luka operasi tanpa pendarahan. Tujuan dari ronde nanti menentukan intervensi nyeri yang lebih efektif dan mengidentifikasi tanda-tanda awal infeksi. Pasien kedua yaitu Ananda Dinda, usia 18 tahun, dirawat hari keempat dengan Daily Hemorrhagic Fever atau DHF. Masalah keperawatan utamanya yaitu defisit volume cairan dan kurang pengetahuan dari keluarga tentang penanganan awal demam. Perkembangannya, trombosit sudah naik sedikit, tapi pasien masih rewel dan nafsu makan masih kurang. Keluarganya sendiri terlihat cemas dan sering bertanya tentang komplikasi apa saja yang bisa terjadi pada pasien. Tujuan rondenya nanti meningkatkan asupan cairan dan makanan, serta memberikan edukasi kesehatan yang lebih komprehensif kepada keluarga. Baik, terima kasih Kamila. Selanjutnya Aulia dan Atha, intervensi apa aja yang sudah kalian lakukan di shift pagi untuk Nona Dara? Untuk Nona Dara, kami sudah memberikan analisis sesuai obat, lalu melakukan kompres hangat dan mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Kami juga sudah mengganti balutan luka dan edukasi pentingnya mobilisasi dini, namun pasiennya masih kaku. Baik, selanjutnya Indah dan Sarah, bagaimana rencana kalian di sore hari? Kami merencanakan untuk melakukan jilid imaginary bersama Nona Dara untuk mengurangi persepsi nyerinya, serta akan membantu sitting position secara bertahap sambil memonitor skala nyeri. Bagus, untuk tim fokus pada hari ini yaitu bedside. Nanti adalah untuk validasi data subjektif dan objektif, serta dengarkan apa saja harapan pasien dan keluarga. Sekarang kita bisa langsung ke pasien. Selamat pagi Nona Dara dan Ibu Amel. Kami dari tim keperawatan hari ini akan melakukan ronde keperawatan untuk melihat perkembangan dari Nona Dara. Apakah Nona Dara bersedia? Bersedia. Bagaimana perasaan Dara hari ini? Apa yang paling Dara rasakan? Nyerinya masih terasa sisus seperti apalagi kalau misalnya bergerak sedikit, jadi saya takut kalau mau duduk. Bisa ditunjukkan rasa sakitnya di daerah mana? Di bagian sini, bawah kanan sini. Oke. Kalau dipakaikan skala 0 sampai 10 kira-kira di mana ya? Kalau 1 sampai 3 itu berarti nyerinya ringan. 4 sampai 6 itu sedang. Kalau 7 sampai 10 itu berarti nyerinya udah parah. Sedang di skala 5. Oke. Saya lihat juga lukanya tadi malam itu ada kemerahan, sus, jadi takut ada infeksi. Ada yang mencet juga ya, Bu. Betul Ibu, ada kemerahan sedikit. Kami sudah catat dan akan melaporkan ke dokter, tapi sejauh ini tidak ada nanah dan suhu darah normal. Kami akan observasi ketat. Baik, Nona Dara, tadi kan perawat Indah sudah sampaikan juga. Nanti sore, perawat Indah dan Sarah akan mengajarkan teknik relaksasi lain dan mohon ya untuk diikuti. Terus coba bergerak sedikit-sedikit saja dulu, walaupun sakit. Ini nanti buat supaya bisa cepat sembuh, serta untuk mencegah komplikasi kaku di bagian daerah perutnya. Apakah ada hal lain yang ingin Dara tanyakan? Tidak ada. Baik Dara, kami akan berupaya semaksimal mungkin. Terima kasih ya Dara dan Ibu Amel. Iya, sudah. Ya.
perasaan pagi hari ini? Apa ada keluhan? Gini sus, dia kok minum air putih dia nggak bisa karena dia mual katanya. Ya sus, saya mual banget lihat air putih dan lidah saya tuh pahit. Kira-kira kapan ya saya boleh pulang? Soalnya bosan banget di sini dan minggu depan juga ujian. Kami mengerti ya kekhawatiran Dinda soal ujian minggu depan sama rasa bosannya. Tapi kita lihat dulu ya, karena trombosita Dinda ini masih rendah. Cuman kabar baiknya trombositnya sudah mulai naik di angka 80.000. Kalau mau cepat pulang, Dinda harus kejar pemulihan cairannya sekarang. Dinda, kalau air putih bikin mual, Dinda bisa coba minum jus jambu, air kelapa, atau susu. Yang penting ada cairan yang masuk. Terus target kita hari ini, Dinda harus menghabiskan 2 liter cairan. Apakah Dinda bisa membantu kami? 2 liter? Banyak banget, kalau saya muntah gimana? Kalau minumnya sekaligus memang bikin muntah. Triknya adalah menyesap. Minum sedikit-sedikit, tapi sering, setiap 15 menit, masuk 3-4 sendok atau tegukan. Dengar tuh dek, minum sedikit-sedikit. Mbak takut nanti kalau kamu lemas lagi nanti diinfus lagi yang besar. Betul kata Mbak Vivi, Dinda kan sudah 18 tahun, pasti paham ya kalau virus DBD ini membuat pembuluh darah jadi bocor. Makanya butuh banyak udara untuk menggantikannya. Kalau cairannya cukup, Dinda tidak akan terjatuh lagi dan dokter bisa izinkan pulang lebih cepat. Oke deh Su, saya coba minum jus aja boleh? Boleh sekali, nanti sore kami cek lagi ya. Botol jusnya sudah berkurang sebanyak itu. Kita buat sepakatannya, kalau nanti target minum tercapai dan tensi aman, Dinda boleh jalan-jalan sedikit di sekitar ruangan supaya tidak kaku. Oke, deal Sus. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Mbak Pipi atau Dinda? Itu aja sih Sus, saya mau pantau apakah dia saya masih dehidrasi apa enggak. Tolong pantau terus ya Sus. Pasti Mbak Vivi, kami akan pantau ketat. Terima kasih kerjasamanya Dinda. Semangat ya minumnya supaya cepat sembuh. Rekan-rekan, mari kita evaluasi temuan dari Backside Conference. Untuk Carmila, bagaimana kesimpulan dan rekomendasi tindakan untuk donor darah? Kalau kesimpulan untuk donor darah, karena donor darah masing-masing skala dari 5, juga keluarga yang cemas melihat perubahan dari pendarahan, diagnosa utama yang dapat diangkat yaitu nyeri akut, akhir cedera fisik karena luka pos operasi. Rekomendasinya untuk si pagi, Aulia dan Anda yaitu segera laporkan perkembangan luka donor darah ke dokter. Beri edukasi ulang kepada Ibu Amel bahwa pengarahan masih dalam batas normal, namun akan dimonitor secara ketat. Untuk si sorenya, untuk Indah dan Sarah, segera laksanakan intervensi yang sudah direncanakan, yaitu buat imagery dan bantu mobilisasi duduk, posisi power maksimal sekitar 15 menit dan berikan obat nyeri 30 menit sebelum mobilisasi. Oke, lanjut untuk kasus Nona Dinda, apa kesimpulan dan rencana tindak lanjutannya? Oke. Untuk anak Dinda, masalah utamanya itu asupan cairan kurang karena mual. Untuk psikologisnya, bosan dengan air putih dan kecemasan akademik. Diagnosa utama yang diangkat yaitu resiko ketidakseimbangan cairan. Rekomendasinya untuk si pagi yaitu anjurkan variasi jenis cairan, misalnya jus, teh manis, atau air kelapa untuk mengurangi mual. Jangan dipaksa minum air putih saja. Asupannya ketat per jam tadi. Lalu si sore untuk Indah dan Sarah, evaluasi target 2 liter cairan. Lakukan pendekatan persuasif atau negosiasi seperti tadi. Izinkan pergerakan ringan di kamar jika kondisi stabil untuk mengurangi rasa bosan. Memberikan afirmasi positif bahwa dia bisa mengejar ujiannya jika dengan cepat. Baik, semua sudah jelas ya. Carmila buat dokumentasi lengkap hasil ronde ini. Aulia dan Adha laksanakan instruksi untuk si pagi. Indah dan Sarah pastikan intervensi guided imagery dan edukasi Vivi berjalan optimal. Ronde selesai. Terima kasih atas kerjasama sama tim yang baik.
Jadi kesimpulan dari hasil roleplay ronde keperawatan itu adalah menggambarkan proses kolaboratif tim perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang terkoordinasi kepada pasien dalam kegiatan setiap anggota tim, menjalankan peran sesuai tugasnya mulai dari perawat pelaksana, ketua tim, hingga kepala ruangan. Dari ronde perawatan ini, laporan kondisi pasien meliputi identitas, keluhan utama, perkembangan terkini, serta hasil pemeriksaan. Tim kemudian mengobservasi pasien secara langsung untuk menilai masalah keperawatan yang muncul dan mengevaluasi intervensi yang telah diberikan. Selanjutnya, menentukan rencana tindak lanjut, dialog antar anggota tim, menekankan komunikasi terapeutik yang kerjasama dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh sebab itu, keterlibatan keluarga, pasien turut disimulasikan untuk memberikan edukasi dan memastikan dukungan berkelanjutan secara menyeluruh. Roleplay ronde keperawatan bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi, kritikal thinking, manajemen kasus, serta koordinasi perawat demi memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Selanjutnya, ronde keperawatan sangat membantu perawat untuk terus berlatih bekerja sama, berkomunikasi, dan mengambil keputusan dalam merawat pasien. Melalui kegiatan ini, tim dapat memahami kondisi pasien secara jelas, mengevaluasi tindakan yang sudah diberikan, serta melakukan rencana keperawatan selanjutnya. Kegiatan ini membuat pelayanan keperawatan menjadi terlebih terarah, aman, dan efektif.